ayah dan ibu, ya, sama-sama 46. Bisa dipahami? Kemudian untuk pembelahan yang kedua, yaitu pembelahan sel yang kedua, yaitu pembelahan meiosis, yaitu jumlah kromosom pada anak, ya, maaf, itu jumlahnya adalah setengah dari jumlah kromosom induknya. Artinya jumlah kromosom anak ada 46 atau disebut dengan diploid, yaitu setengah kromosom dari ayah, haploid, kemudian setengah kromosom dari ibu, 23 dari ayah, 23 dari ibu. Ya, diploid, haploid, akhirnya menjadi diploid. Ya, sama seperti tadi, hanya kebalik aja. Kalau tadi sama, ya, kalau yang mitosis itu kromosomnya sama, ya, asalnya dari ayah 23, dari ibu 23. Dalam pembahasan meiosis itu setengah dari jumlah kromosom anak itu setengah dari jumlah kromosom induknya. Maksudnya 23 dari ayah, 23 dari ibu. Untuk pengertiannya sebenarnya adalah sama, ya. Hanya di sini prosesnya saja yang berbeda. Anak-anak, untuk pembelahan sel itu mungkin ada yang dipertanyakan. Kalau misalnya kurang jelas, itu bisa kalian baca di bab 1, ya, tentang pembelahan sel. Ya, itu bisa kalian pelajari lagi sendiri tentang pembelahan sel. Ya. Karena saya hanya menyampaikan singkatnya saja karena keterbatasan daripada waktu. Kemudian untuk B, ya, sistem reproduksi yang B itu adalah tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Ya, yang pertama adalah organ reproduksi pada laki-laki. Ya, kalian semua bisa lihat buku paket halaman 9. Ya, struktur dan fungsi organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Itu di sini ada 9 yang terdiri dari penis, skrotum, testis, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar vesikula, kelenjar prostat, kelenjar koper. Ya, ini adalah organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Saya terangkan secara singkat saja. Di sini yang pertama adalah penis. Ya, penis ini adalah merupakan organ luar reproduksi pada laki-laki. Fungsinya adalah sebagai saluran kencing atau saluran urine atau saluran keluarnya sperma. Kemudian yang kedua skrotum, ya, ini adalah merupakan kantong yang di dalamnya terdapat testis. Fungsinya adalah menjaga suhu agar sesuai dengan produksi sperma. Kemudian yang ketiga testis, ini adalah bentuknya bulat telur, ya, tersimpan dalam skrotum. Fungsinya adalah untuk menghasilkan daripada sperma, itu adalah pada testis. Ya, tuh. Kemudian selanjutnya epididymis, ya, fungsinya tempat penyimpanan sperma sementara. Vas deferens ini adalah merupakan penghubung, ya, dari saluran penghubung epididymis dan uretra. Kemudian uretra di sini adalah fungsinya saluran keluarnya sperma dan urine. Kemudian kelenjar vesikula di sini fungsinya adalah menghasilkan zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kelenjar prostat menghasilkan cairan bersifat asam. Kemudian kelenjar koper ini fungsinya menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Ya, itu adalah keterangan singkat tentang sistem reproduksi pada laki-laki. Kemudian di sini ada istilah yang namanya spermatogenesis. Ya, spermatogenesis. Ya. Spermatogenesis di sini kalian semua, saya kira usia kalian sudah 14 atau 15 tahun. Di sini ini saya kira kalian sudah masuk pada masa pubertas. Di sini yang saya bahas yang pertama adalah pada laki-laki pada usia 10 sampai 14 tahun. Itu biasanya disebut dengan masa pubertas, di mana di situ kalian mengalami yang namanya mimpi basah, ya, keluarnya cairan dari penis, ya. Nah, cairan ini yang disebut dengan sperma. Kalau kalian sudah mengalami ini,
berarti kalian sudah memasuki masa pubertas, ya, sudah masuk laki-laki yang normal, ya. Kemudian proses pembentukan sperma, ya, proses pembentukan sperma, ya, itu yang disebut dengan proses spermatogenesis. Ini adalah pada laki-laki. Gimana, paham anak-anak? Kemudian saya lanjutkan yang kedua, yaitu organ reproduksi pada perempuan, ya. Kalian juga bisa lihat pada buku, ya. Saya terangkan singkat saja. Fungsi organ sistem reproduksi pada perempuan itu organnya terdiri dari ovarium, kemudian saluran telur atau disebut dengan oviduk, kemudian infundibulum, kemudian rahim atau uterus, ya, kemudian endometrium, serviks, vagina, dan fimbre, ya. Kemudian di sini untuk fungsinya ovarium ini adalah mempunyai fungsi menghasilkan sel telur, ya. Ini adalah organ pada perempuan. Itu yang pertama adalah ovarium, fungsinya adalah menghasilkan sel telur. Kemudian saluran telur itu adalah yang menghubungkan, ya, sel telur tadi dari ovarium menuju ke uterus atau menuju ke rahim. Kemudian salurannya itu namanya saluran telur atau disebut dengan oviduk, ya, dari ovarium yang telah sel telur atau ovum yang telah dihasilkan oleh ovarium sudah dihasilkan, sudah diproduksi, akan dikeluarkan melalui saluran yang namanya saluran telur atau tuba falopi atau oviduk, ya, menuju ke rahim atau uterus, ya. Kemudian endometrium, serviks, vagina, fimbre, ya, ini adalah bagian-bagian atau organ pada sistem reproduksi perempuan, ya. Vagina di sini artinya adalah saluran keluarnya darah menstruasi atau saluran keluarnya bayi, itu adalah vagina, ya. Anak-anakku yang saya sayangi, di sini untuk sistem reproduksi pada perempuan, yaitu kalau pada laki-laki tadi spermatogenesis, kalau pada perempuan di sini disebut dengan proses oogenesis, yaitu merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan. Itu sel kelamin perempuan itu disebut dengan sel telur atau disebut dengan ovum, ya, terjadi pada organ yang namanya ovarium, ya. Jadi proses pembentukan dari sel telur atau ovum itu diproduksi oleh ovarium, ya, karena fungsi daripada ovarium itu adalah menghasilkan sel telur atau ovum, ya. Kemudian untuk selanjutnya nanti saya akan menerangkan tentang proses menstruasi, kemudian fertilisasi, kehamilan, kemudian tentang penyakit pada sistem reproduksi, ya. Ketiga subbab itu nanti akan saya terangkan pada insya Allah pada pertemuan berikutnya, ya. Untuk pertemuan pertama kali ini saya tidak ada tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Insya Allah tugas penilaian nanti akan saya berikan di pertemuan kedua atau di akhir bab 1 ini, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Kalau kurang paham kalian bisa japri saya, bisa WA saya, atau bisa langsung dipelajari di buku paket, ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan saya menerangkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Tolong tetap semangat, jaga kesehatan kalian, ya. Mari kita bersama-sama kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.